Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan masih diberikan nafas kehidupan. Kita boleh bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang sangat baik bagi setiap kami. Kami bersyukur masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan dan dipelihara oleh Tuhan dari hari ke hari. Ditopang terus untuk boleh melewati hari-hari yang penuh dengan kesulitan dan perjuangan. Dan tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mungkin ada sampai sekarang ini. Semua karena kemurahan-Mu, dan kami bersyukur. Kami menyadari bahwa semua itu adalah karena kemurahan-Mu semata-mata untuk kami. Ya Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Karena itu tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya hati dan pikiran kami dapat kami fokuskan untuk dapat memikirkan, merenungkan, dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar merenungkan ini, dan kami hidup sesuai dengan firman. Dan kami mohon ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Layakkan kami di hadapan-Mu Bapa, kasihanilah kami. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-56. Ayat 1-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah
akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada hari ini adalah belajar untuk menghadapi ketakutan. Ini dapat kita ambil dalam ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 56 ini dilatar belakangi yaitu pengalaman Daud, pengalaman pahit yang dialami oleh Daud ketika ia melarikan diri dari ancaman Raja Saul yang menimbulkan ketakutan yang luar biasa dan kecemasan yang bertubi-tubi di dalam dirinya. Saudara, kita juga mungkin pernah mendapati orang-orang yang bertindak seperti Saul. Terus-menerus menekan, mendesak, terus-menerus memaksa supaya orang lain melakukan apa yang diinginkannya. Kita menjadi trauma dan dikuasai perasaan atau rasa ketakutan karena tekanan tersebut. Dalam ketidakberdayaan, kita bisa saja mendapat perlakuan tidak manusiawi dari sesama kita. Nah, saudara, permohonan kasihanilah aku, ya Allah, adalah satu-satunya pilihan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mengasihi kita seperti Allah kita. Tidak ada. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketakutan adalah sesuatu yang manusiawi. Ketakutan ada di dalam hidup kita, ada di dalam diri kita untuk menjadi semacam alarm yang mengingatkan kita akan bahaya yang ada di sekitar kita. Jadi kalau itu ada di dalam diri kita, supaya memperingatkan setiap kita bahwa ada bahaya. Namun saudara, jika rasa takut sudah mendominasi atau menguasai kita, itu sudah tidak sehat. Itu sudah membelenggu hidup kita. Sudah mengikat kita, membelenggu kita. Seringkali ketakutan muncul bukan dari fakta, melainkan dari kekhawatiran kita yang berlebihan. Jadi kekhawatiran seringkali memanipulasi perasaan kita sehingga tidak bisa melihat sesuatu sesuai dengan proporsinya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kecemasan adalah kata lain dari ketakutan. Khawatir, ketakutan, kegelisahan adalah bentuk ringan dari kecemasan. Kecemasan yang sudah membahayakan berbentuk tekanan mental. Kita menjadi stres, menjadi panik. Kecemasan ini dapat dialami oleh mereka yang mengalami tekanan dan ancaman semacam secara nyata maupun secara imajinasi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pengalaman Daud ini, marilah kita belajar seperti Daud. Sewaktu takut, belajarlah fokus untuk percaya kepada Tuhan yang bisa kita andalkan dan bisa kita harapkan. Saudara, reaksi alamiah manusia atas ketakutan adalah menghindari. Tetapi hal tersebut tidak akan menyingkirkan rasa takut.
Satu-satunya jalan untuk mengatasi ketakutan adalah menghadapinya. Hadapilah ketakutan itu. Menghadapi ketakutan itu yaitu dengan meminta kekuatan dari Tuhan Yesus. Bukan mengandalkan kekuatan, tetapi memohon, minta kekuatan dari Tuhan, serta mengharapkan hati yang dipenuhi oleh kasih dari sorga, agar memenuhi hati setiap kita, lalu mengkonfrontasikan ketakutan tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi saudara-saudara dan bagi kita semua yang sedang menghadapi rasa khawatir, rasa kecemasan, ketakutan, saudara, mari coba daftar ketakutan Anda dan apa penyebabnya Anda menjadi takut. Daftarkan apa yang menjadi ketakutan dan apa penyebabnya. Dan akuilah di hadapan Tuhan Yesus semua itu, dan mohonlah kepadanya, minta kepadanya pertolongan. Dan rasa takut itu, akui bahwa itu akan berguna. Rasa takut berguna jika dimanfaatkan, tetapi berbahaya jika digunakan untuk melukai diri sendiri. Karena itu saudara, lawanlah rasa takut itu. Hadapilah ketakutan itu dengan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan manusia. Bukan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Seperti Daud. Bagaimana dia mengatasi ketakutan yang amat sangat yang telah mengelilingi dia dan mengintimidasi dia sedemikian rupa. Bukan dengan kekuatan tetapi dengan berseru kepada Tuhan. Belajarlah menghadapi ketakutan Anda, entah ketakutan yang kecil ataupun ketakutan yang lebih besar. Hadapilah itu dengan kekuatan, dengan pertolongan daripada Tuhan saja. Berserulah dan percayalah kepadanya. Katakanlah kepada dirimu, hanya kepadamu Tuhan aku percaya, dan firman-Mu aku puji dan aku percaya. Nah saudara, saat kita berhasil menaklukkan ketakutan, ketakutan besar pun bisa dihadapi dengan lebih mudah. Karena apa saudara? Karena kita percaya kepada Tuhan dan bukan mengandalkan diri sendiri. Nah, kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, apapun yang membuat kita khawatir dan takut dan cemas, marilah menghadapinya dengan kekuatan dari Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Seperti Raja Daud berseru, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, melalui firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan. Melalui hamba-Mu Daud ketika ia dalam keadaan tertekan dan takut sampai ia melarikan diri, dan karena ia dikejar, ia terus-menerus ditekan. Namun demikian saudara, di saat ia takut yang amat luar biasa itu, ia pun menyatakan tekadnya untuk percaya kepadamu saja Tuhan. Karena tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan selain daripada Tuhan. Dan tidak ada jalan keluar selain mengandalkan Engkau saja Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Dan kami bersyukur kalau kami diajarkan untuk hal itu. Bahwa dalam keadaan takut, tertekan yang amat hebat, satu-satunya jalan keluar dan pertolongan yang sejati adalah berseru kepadamu dan menghadapi ketakutan itu dengan pertolongan daripada Tuhan, dengan berseru dan berserah kepadamu, dengan berdoa. Kami menyerahkan semua ketakutan, kekhawatiran kami, dan kami yakin bahwa Engkau akan menolong kami dan membawa kami ke dalam kelegaan dan kedamaian. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Tolonglah jemaat-jemaat-Mu
dalam keadaan-keadaan yang seperti sekarang ini, tentu banyak ketakutan, kekhawatiran kami hadapi. Dan biarlah dengan pertolongan-Mu Tuhan, dengan iman kami menghadapinya dengan percaya kepada-Mu dan kepada firman. Waktu aku takut, kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat pada hari ini. Berkati pekerjaan yang mereka kerjakan supaya menghasilkan. Berilah kesehatan, berilah hati yang bersukacita, dan tolong menghadapi apa-apa yang akan dihadapi, supaya dengan yakin akan iman kepadamu, mereka menghadapinya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati juga akan bangsa kami Indonesia dalam menghadapi pandemi corona ini. Tolonglah masyarakat untuk mentaati dan terus melakukan protokol kesehatan. Dan juga berilah hikmat kepada pemerintah. Juga masyarakat untuk terus-menerus menghormati pemerintah untuk bisa mentaati, melakukan vaksinasi atau mengikuti vaksinasi, dan juga melakukan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.